saya diutus sama ya itulah salah satu organisasi buat jadi intel. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini gue punya suatu konten spesial sama teman-teman BMKM Kabinet Suracita karena ini ngerayain setengah tahun berjalannya kepengurusan BMKM Kabinet Suracita. Wah, gue pokoknya udah nggak kebayang nih selama karena corona kemarin nih gue dilantik bulan November, terus Desember pembentukan kabinet, Januari kita mulai jalan, tiba-tiba Maret kita ada corona dan kemudian harus dipulangkan ke daerah masing-masing. Nah, karena kita udah setengah tahun berjalan dan setengah tahun ini bisa dibilang beberapa bulan itu kita pakai buat online. Gue penasaran banget gimana sih perasaan menteri-menteri gue soal online ini. Apakah mereka senang dengan adanya online? Apakah adanya keganggu dengan kegiatan online ini? So, mari kita bahas pada hari ini bagaimana sih perasaan menteri-menteri Kabinet Suracita dengan adanya fase online ini. Kita mulai dari menteri yang paling famous sekarang karena ada masalah COVID-19, punya dedikasi paling tinggi dan jiwa kemanusiaan yang Masya Allah keren banget. Siapa lagi, dia merupakan salah satu tokoh yang luar biasa karena bapaknya merupakan dosen IPB. Mas Faras, halo Faras. Halo Cak. Ras, lu menteri apa Ras? Gue gak tahu Ras. Menteri apa ya gue? Gue dari Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa. Oh, di kesejahteraan mahasiswa. Berat nggak Ras kesejahteraan mahasiswa di masa pandemi gini? Waduh, kalau dikata berat mah berat Cak. Apalagi kan sekarang segala birokrasi mekanisme diubah semua gitu ya. Gitu. Jadi kayak macam ngeraba-raba lagi gitu sih. Oh, jadi lu kayak harus menyesuaikan dengan kebiasaan baru gitu ya? Ya betul, kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya sekarang nih, di titik momen ini, Ras ada lagi yang lu pusingin gak sih Ras tentang BMKM? Lagi lu pikirin banget, aduh gimana nih gitu? Wah, kalau dipusingin sih tentang ini sih Cak, tentang subsidi kuota gitu kan. Kenapa? Kenapa Karena emang kan, subsidi kuota? Kenapa sih? Gue udah lama vakum Twitter nih. oh gitu Cak, waduh. Jadi, gue membiarkan jadi peran, gue takut viral di Twitter, jadi udah oh gue iya mundur bener. aja gitu. Oke lah. Jadi ya gitu Cak, subsidi kuota itu kan sampai sekarang kan belum cair ya gitu kan. Padahal kan itu kan dari bulan April ya. April, Mei, Juni kan subsidinya 3 bulan gitu. Yang awalnya kan tadinya emang diarahkan untuk membutuhkan, lalu akhirnya dirubah menjadi pemotongan UKT ya awalnya kan 150.000, 4,5 sorry. Lalu akhirnya dibuat menjadi ditransfer tuh ke rekening masing-masing Cak gitu kan. Ya, Tapi ya ditransfer gitu. tuh, kita harus ada pendataan gitu kan, terus? Bener. Kejang banget deh Cak pokoknya. Terus ya akhirnya kita kira kan bakal cepat ya dengan ditransfer gitu kan. Fotonya malah ya gitu akhirnya terhambat di verifikasinya, lalu terhambat di bank-banknya. Akhirnya ya bahkan sampai sekarang pun masih banyak nih teman-teman kita yang belum dapat, terutama teman-teman vokasi ya terutama. Gitu, Cak. Berarti yang gue tangkap nih, lu lagi khawatir ya Ras, karena kan kita IPB itu udah officially sampai bulan Desember bakal kuliah online ya. Berarti lu Bener. khawatir justru makin banyak yang nggak dapat haknya mereka gitu. Bener, Cak. Ya maksud gue kan sekelas world class university gitu ya, Cak ya. Masa membiayai mahasiswa 10.000 per bulan aja lama gitu kan. Harusnya kan hal kayak gini bisa cepet lah gitu seharusnya. Nah, terus yang teman-teman Kesmah udah lakuin biar lu nggak pusing nih, lu udah nemu solusinya belum? Kemarin sih gue udah koordinasi terus nih Cak sama teman-teman dari Mawa ya, dengan Bu Yus, dengan Pak Alim. Alhamdulillah sih udah menemukan titik terang lah dari mereka. Kita kan melakukan pendataan ya Cak ya, melakukan pendataan siapa aja yang belum dapat. Terus dari pihak Ditmawa nge-cross check, udah ada nih hasilnya. Jadi nanti dari tim Kesma bakal coba follow up ke setiap anaknya kayak gitu. Oke. Berarti ini buat teman-teman semua juga lagi dengerin ya. Berarti sekarang teman-teman Kesmah emang lagi concern banget supaya kita semua mendapatkan subsidi kuota sesuai dengan hak kita. Cuman emang semuanya butuh proses ya, Rasya. Nggak langsung instan tiba-tiba semua langsung berhasil gitu ya. Betul, jadi harap bersabar aja lah kan ini bukan kayak macam buruk gitu ya Cak ya, cepet gitu kan. Jadi emang harus sabar juga kitanya gitu. Sabar betul gitu. Yang penting tetap dapat kan? Pasti dapat dong, kan itu udah haknya mahasiswa. Oke, siap. Nah, itu kalau kita ngomongin lu lagi pusing tentang subsidi kuota, dan gue jamin sebelum waktu zaman pas waktu pandemi ini nggak cuma kuota doang kan yang lu pikirin, sekarang juga lagi soal UKT juga pastikannya nggak sih? Betul. Nah ini kalau misalnya gue boleh recap,
selama beberapa bulan terakhir nih teman-teman Kesma lagi kerjanya ngapain aja sih, Ras? Kalau misalnya kemarin sih kita sama teman-teman Jakpus ya Cak ya, udah Hmm. biasalah kita sering-sering audiensi terkait Hmm. teman untuk UKT. Kan sekarang kan alhamdulillah ya, untuk semester 9 kan jadi 30% ya gitu kan. Alhamdulillah ya. Nah, terus Terus? mungkin terkait ini sih apa, kita lagi coba buat mekanisme terkait keringanan UKT nih untuk bayar UKT. Kan ada Jadi beasiswa juga ya jadi Cak ya. bakal ada mekanisme keringanan itu ya dari Kesma ya? Betul, jadi nanti sedang kita coba bikin nih. Kan baik nih teman-teman mungkin nanya ya, Iya Bang benar. kapan nih penurunan pencicilan segala macamnya? Ini Iya kayaknya lu pasti. curhat yang ada di WA lu ya? WA lu rame ya? Iya, sekarang WA gue udah banyak nomor asing Cak yang masuk gitu. Ngapain tuh biasanya yang ditanyain kalau misalnya kontak WA lu nanyanya apa sih? Eh Kalau rata-rata sih terkait kapan sih pencicilan sama penurunan UKT, apakah masih bisa kayak gitu sih rata-rata. Lu seneng gak Ras dapet chat kayak gitu? Wah, bahagia sih gue Cak, jadi rame HP gue. Cepet lowbat HP gue sekarang. Oh, cepet banget sekarang ya, oke. Terus Ras, tapi kalau misalnya ngomongin berarti kan karena gue ngerasain banget kan kalau misalnya kita banyak yang kontak, banyak yang nungguin, berarti kan tingkat stres juga makin tinggi nih Ras. Ya nggak sih? Lu pernah ngerasa tertekan nggak Ras? Atau ngerasa aduh, tahu gitu kenapa gue nggak jadi kadet Adkes Mabek Fateta aja yang ngapain BMKM gitu. Lu pernah eh kepikiran gitu nggak sih? gini sih, paling gue kayak sekarang tuh agak takut gitu kalau nemu apa notifikasi WA tapi dari nomor asing gitu Cak. Udah Takutnya kayak kenapa? ya takutnya apa namanya dari chat mahasiswa yang kadang mahasiswa tuh ada yang dikit kita jelasin paham ya Cak ya. Hmm. Tapi kadang ada masanya kita jelasin malah batu gitu kan. Ada Hmm. tuh. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang justru malah orang tuanya yang nelfon gua gitu kan. Hmm. Nah, kadang yang agak Kalau bikin gua ditelepon orang tua deg-degan. lu angkat apa lu reject? Gua angkat dong, Oh, kan harus lu, gentle Cak, oh harus gentle. gentle, oke oke. Mm-mm, Nah, terus gitu. Jadi ya udah, jadi mungkin di situ yang agak bikin gua deg-degan sih. Tapi ya gua paham terkait Mas IPB kan pasti khawatir juga ya gitu kan. nah iya itu dia Apalagi Ras. Jadi kalau yang gue tangkap nih Ras ya, ini juga sesuai dengan survei-nya Risbak dan KMNW kemarin kan. Jadi ada satu dampak yang memang mungkin kita nggak mikirin. Ada dampak finansial itu pasti, tapi ada dampak psikologi juga yang dirasain sama mahasiswa IPB. Ya kan? Dan betul. sebagai bidang budaya kesejahteraan mahasiswa, udah jadi bagian dari tugas lo juga dong buat ngebantu mahasiswa IPB untuk bisa bertahan di era seperti ini. Nah, Betul, Cak. ada nggak sih yang teman-teman Kesmah lakuin untuk masalah dampak psikologis ini? Nah, gini kan karena sekarang kan lagi pandemi dan emang psikologi mahasiswa juga gua rasa pasti keganggu ya gitu kan. Hmm. Akhirnya dari kita inisiatif nih, awalnya kan dokter Kesma nih, kalau teman-teman belum tahu ya, kita ada program yang dokter Kesma, Hmm. itu insya Allah untuk tahun ini kita akan concern kepada mental health nih teman-teman, gitu. Hmm. Jadi rencana awalnya kita mau garap offline ya, karena pandemi akhirnya coba kita oper ke online jadinya, yang mana Online. Hmm. kerjasama nih sama teman-teman PSDM juga, itu Hmm. PSDM BMKM. Jadi rencananya kita bakal ngundang, uh, jatuhnya sih lebih ke influencer ya, pembicara Hmm. yang emang ahli di bidangnya kayak macam Ariel Tatum, tahu lah ya, Ariel Tatum kan dia Tatum tahu. Oh iya, dia juga mantep. punya concern ke sana ya. Benar, dia kan keren, cakep juga ya, terus Eye emang catching. eye-catching lah pokoknya gitu kan ya. Ya Benar. Terus, kurang lebih emang seleranya KMPB kayak gitulah gitu. hmm. Jadi Oh jadi emang bakal diundang berarti. ya rencana kita mengundang semacam artis kayak gitu. Harapannya apa? Harapannya nanti teman-teman bakal paham nih terkait sebenarnya kan kadang suka bingung ya Cek ya. Gua nih sedang sakit, bukan sakit mental sih, kayak jiwa gue tuh terganggu nggak sih intinya kayak gitu kan. Kadang kita Hmm. bingung gitu kan. Nah, mungkin nanti di situ temen tahu nih terkait kondisi mental teman-teman tuh gimana, apakah perlu pertolongan atau tidak dan bagaimana cara mengatasinya kayak gitu sih. Berarti juga bakal ada selain influencer mungkin berarti ada expert juga yang didatangin nih yang emang dia di Ya betul bidangnya Cak. kayak mungkin psikolog atau psikiater yang Ya datang gitu. rencananya ini bakal ada 2 sesi sih Cak. Satunya emang Oke. kita bakal ngundang dari dokter ya, dokter terkait Hmm. psikologis gitu. Yang satunya yang tadi terkait influencer Oh, itu. berarti ini strategi yang pertama, lu coba bangun awareness dulu. Yang kedua, setelah awareness-nya kebangun, baru kemudian kita obatin atau kita bantu nih teman-teman kita yang butuhin gitu Yes. kan. Oke, Betul keren Cak, banget. kayak gitu kurang lebih. Oke, itu buat teman-teman. Jadi tolong nanti di nantikan tuh ya program dari
teman-teman Kesma sama teman-teman PSDM. Oke Res, mungkin itu dulu obrolan kita. Karena kalau misalnya gua mikirin nih Res ya, soal kesejahteraan mahasiswa, dan terus kemudian tadi kita juga ngomongin stres, gue jadi keinget salah satu hobi gue Ras, dan hobi lu juga yang gue tahu. Wah, apa tuh? Saat biasanya kita stres bersama, kita pasti melakukan satu hal, kita bakal nyanyi dan bareng-bareng, ya nggak sih Ras? Benar. Lu mau nyanyi sekarang Ras? Lu mau nyanyi nggak sekarang? Nyanyi apa, Cak? Oh tapi sorry, gue dapat briefing, ini jangan bilang nyanyi, karena setelah ini adalah sesi menteri yang emang dari dulu ya, gue taunya terkenal dari bisa nyanyi gitu, karena dulu menteri pendahulunya jago banget nyanyi. Oh, mantap dong. Iya kan? Jadi sekarang gue serahin aja dulu. Setelah dari lu nih Ras, lu tahan dulu ya Ras, masih di sini. Sekarang kita ke Menteri Senbud yang memang turun temurun bisa nyanyi. Oke, aman, Cak. Oke, aman kan? Wirangga Siap. hadir Wir. Halo Wirangga. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mas Wirangga sehat? Oh, sehat-sehat. Nah, Ya. gimana, Wir? Saya mau disclaimer dulu ya, Mas Wika. Iya, gimana? Mau disclaimer Saya gitu Mas? memang Menteri Senbud, tapi jagonya stand up comedy. Oh, jagonya stand up bukan comedy. nyanyi. Ya, Bukan nyanyi. ya bukan. Kalau dibandingin sama juara stand up IAC, udah diumumin belum juara stand up IAC siapa? Belum. Itu Belum. rahasia. Kenapa belum diumumin? Apa penyebabnya? Ya, karena kan kita tahu kan closing IAC itu diundur ya sampai 26 September. Jadi ya memang kita harus ngerasain ini sampai 26 September. Closing IAC ditunda. Iya, betul. Yang gua tahu, lu itu adalah orang yang dari PPKU itu concern banget di bidang seni budaya. Karena gua selama ngikutin kemahasiswaan ya kayak Wirangga terus yang tiap hari gitu. Kalau misalnya ada IAC, ada Genus. Nah sekarang di tahun lu jadi menteri nih akhirnya kesampaian, IAC ditunda. Perasaan lu gimana sih? Ya, perasaan gue pertama sedih banget ya, karena emang ini momentum terakhir gue pansos jadi menteri. Ya, jadi ya ini gue nggak bisa pansos nih secara offline. Tapi karena lu sambutan harusnya sebagai menteri ya, bukan sebagai ketua IAC. Iya, jadi ya itulah. Gue kurang lapar nih buat pansos gitu. Benar, gue juga ngerasain hal itu sih. Cuman kan kalau nggak salah nih, lu juga salah satu orang yang cukup terkenal di media sosial, Ren. Oh ya, betul. Benar kan? Benar. Nah, apakah itu memang bagian dari hobi lu, atau karena gara-gara sekarang Twitter jadi rame kita baru tahu nih? Atau jangan-jangan maksudnya lu udah main Twitter udah dari zaman SMP gitu? Oh, ya, kalau main Twitter sih emang saya udah dari zaman SMP ya Mas Wicak. Tapi karena memang sekarang adalah saya kurang lapak ya tadi ya, karena kegiatan offline yang udah nggak ada, ya saya bisanya pansosnya lewat media sosial kayak di Twitter. Tapi berarti lu main Twitternya bukan karena sekarang lagi manfaatin momen, bukan kayak influencer yang lagi naik nih, ya udah kayak bikin konten nyeleneh gitu, enggak gitu? Oh, enggak. Tapi emang tujuannya lagi-lagi buat pansos. Sama memang saya diutus sama ya itulah salah satu organisasi buat jadi intel. Jadi intel, oke. Ya. Oke, ini harus kita nanti ya harus kita edit ya. Kita bercanda. Oke, kita back to topic. Tadi kita udah kejauhan ngomongin Twitter, sorry. Tadi kita udah ngomongin IAC itu ditunda, Rek. Tapi ada satu proker juga di akhir tahun biasanya, di akhir-akhir kepengurusan yang emang penting banget. Karena kalau misalnya organisasi acara lain itu kita ngejoinnya fakultas, acara ini ngejoinnya Omda atau ngumpulin Omda-Omda. Dulu kayak waktu gue ya sebagai orang Bali, ketika datang ke sini pertama kali Genus, kita langsung ngumpul sama orang-orang Bali buat ngumpulin buat nyiapin Genus gitu. Nah, Genus 2020 apa kabarnya? Oh iya, terkait Genus ya, karena memang event secara offline kita ditunda atau tidak boleh dilaksanain, jadi kita memang nyiapin skenario nih, gimana Genus bisa online atau mungkin nanti ditunda sampai bisa offline. Mungkin kalau Genus secara online, teman-teman Omdanya karnaval di daerahnya masing-masing pakai Zoom, ya mungkin itu bisa aja terjadi seperti itu. Oh itu berarti teman-teman panitia sekarang lagi nyiapin plan? Ya, lagi nyiapin skenario-skenarionya. Kayak IBB kan nyiapin skenario-skenario, kita pun juga harus seperti itu. Tapi kan Reng, kalau misalnya kita udah nyiapin skenario nih Reng, ada kemungkinan gagal. Maksudnya ada kemungkinan skenarionya akhirnya ada yang nggak dipakai gitu.
Iya kan? Iya, Nah, benar-benar. lu sebagai menteri memposisikan, misalnya lu pasti udah punya rancangan dong Genus mau gimana, ya kan? Seorang ketua pelaksana Genus juga pasti punya rancangan juga. Kayak gue pengennya closing-nya kayak gini gitu. Nah, ada nggak sih konflik kayak gini terjadi di kepanitiaan Genus? Ya, pasti ada, pasti ada. Tapi Nah, lu memposisikan diri sebagai menteri gimana? intinya kita dari gua sebagai menteri tetap harus melaksanain sampai tuntas. Maupun itu nggak bisa di offline-in, kita yang mau nggak mau itu harus secara online nyiapinnya. Jadi legowo ya, legowo lah Ya, kita. ya harus legowo lah. Harus legowo dengan keadaan sekarang. Benar-benar. Tapi kan legowo tuh nggak mudah, Rek. Rahasia lu apa sih bisa seikhlas ini, dan kalau gue denger dari tadi ya kayaknya gila lu tegar banget menghadapi fase ini. Ya, Meskipun yang tadi lu tutupin dengan katanya lu pansos, gue yakin sebenarnya seorang Wirangga adalah memang menteri yang punya jiwanya sangat murni, tidak mungkin ada niat-niat pansos demikian. Gue yakin hal itu. Kenapa lu bisa tetap bertahan atau tetap tegar sampai di posisi itu? ya karena walaupun saya dicintai sama publik ya, tapi memang di internal saya sendiri di Kementerian Sainbud, ya saya sering dihujat. Nah itu jadi Oh gitu. Jadi gimana itu saya bisa tegar. oh jadi ada apa? Karena hujatan itu semakin menguatkan diri lu. Nah, What betul betul. what doesn't kill you make you stronger. Yoi. Ya gue nggak tahu artinya itu apa. Oke. Ya, siap. Nah, Rek, tapi ini kan kalau gue lihat ya, nanti teman-teman yang bakal denger ini pasti ketika lu ngomong, mereka pasti bakal dapat apa ya, pengennya dapat input soal apa yang dilakuin sama teman-teman seni budaya setelah ini. Karena kan seni budayanya maksudnya ada COVID nih, berarti kan nggak bisa melaksanakan skenario offline. Selain Genus dan IAC, ada lagi nggak sih yang bakal dilakuin next? Ya, lagi-lagi pertama masih di IAC dulu ya, karena emang tadi kita mau closingnya online di 2020, juga di 26 September, itu kita bakalan pakai medianya online, ini ke depannya. Terus nanti juga bakalan ada suara Fosmi ya, suara Fosmi kembali yang kita live IG bareng. Ini juga kalau tadi teman-teman Kesma atau Mas Faras nyinggungnya mental health, nah ini kita juga ngasih mental health-nya berupa hiburan di live IG. Oh, oke. Tapi kadang nih salah server, Pak. Kenapa tuh? Kenapa? Ya, orang tua mahasiswa tuh tiba-tiba ikutan, anak saya belum dapat kuota, ya gimana mau nonton suara Fosmi? Itu salah satu jadinya. Oh, itu pernah kejadian kayak gitu di suara Fosmi? Iya, pernah. Ya, makanya saya di live IG-nya saya balas, kalau mau nanya kuota langsung hubungi atas nama Farah Santoso, ini nomornya. Jadi mohon maaf ya Farah, saya umbar-umbar. Karena memang kita di BMKM ada pembagian kerja ya, Reng. Oh iya, betul. Benar. Betul. Supaya efisien. Oke, terima kasih banyak Wirangga. Lu punya pesan nggak, Reng, buat misalnya teman-teman sekarang Omda atau kontingen-kontingen IAC yang kemarin udah lomba, ada pesan khusus nggak buat mereka? Oke, ini paling secara umum ya buat teman-teman KMIPB. Jadi ya kita nggak bisa maksain semuanya bisa senang dengan apa yang kita upayakan untuk semuanya. Tapi kami BMKM IPB berusaha mengupayakan untuk semua KM IPB bisa menerima dan senang terhadap apa yang kami usahakan. Luar biasa. Oke, terima kasih Wirangga. Reng, tadi kan gue ngomongin soal Kelly Clarkson yang dia merupakan seorang wanita yang gue kira lu tahu gitu soal banyak wanita. Nah kalau gitu gue bakal naik ke level yang lebih tinggi, Reng. Seorang direktur ya, sekarang bukan menteri, yang punya pengetahuan soal dunia mungkin lebih luas dari lu. Gitu. Nah, sekarang gue coba ke direktur bisnis dan kemitraan. Ahmad Albanjaran. Halo Bang, halo Bapak Presmaku. Lu kan di Bogor nih Al sekarang. Yoi Bang. Mungkin buat teman-teman yang sekarang nggak di Bogor, lu kasih tahu dong tentang kondisi Bogor sekarang kayak gimana? Aduh, kalau nanya kondisi Bogor nih sih Bang, alhamdulillah sih Bang, sebenarnya udah mulai bisa keluar Bang sang di Bogor nih. Mungkin kemarin kan masih banyak PSBB, mungkin buat teman-teman yang mau ke daerah Bogor, alhamdulillah nih Bang udah bisa, dan udah banyak lah toko-toko yang buka Bang di Bogor udah beroperasi lagi. Al. Oke, itu berarti Bang? kondisi Bogor. Kondisi Bogor berarti udah mulai lancar normal. Ya kan? Kondisi Bismit udah mulai lancar normal belum, Al? Insya Allah Bang. Jadi mungkin seperti yang kita tahu ya Bang, awalnya tuh ya dengan adanya kondisi corona ini banyak hal yang harus kita lakukan gitu ya. Kita merubah konsepan dan bertransisi. Tapi alhamdulillah ya Bang, setelah 2 bulan, 3 bulan ini corona masuk, Bismit tuh tetap bisa jalan Bang. Alhamdulillah dengan program yang dilaksanakan online dan program ini menyesuaikan. Kayak gitu sih Bang sebenarnya. Ini gue pura-pura nggak tahu, berarti lu tetap nyetak uang Al buat BMKM IPB?
Oh, pasti dong, Bang. Masa enggak Oh, dong? oke. Harus Luar tetap semangat, biasa. Bang, nyari uang, Bang, Nah, apapun kondisinya. itu kan gini, kan biasanya kalau misalnya kita di kampus, oke, lu jualan, ada Bisco Cafe, ya kan? Yoi, Bang. Terus ada pelatihan ISO yang beberapa waktu lalu, mungkin terakhir kalau nggak salah di CCR ya waktu itu ya. Nah, Iya, terus Bang. sekarang Bismit BMKM untuk generate money-nya, maksudnya kan kita kan Bismit itu emang fungsinya buat menghasilkan duit ya. Bener, Terus Bang. kemudian duitnya supaya kemudian bisa digunakan sama kementerian-kementerian lain untuk KM IPB. Nah, apa yang dilakuin Bismit IPB untuk bisa tetap generate money? Jadi gini sih Bang, sebenarnya kan teman-teman IPB kan udah pada pulang dan pelatihan pun nggak mungkin kan Bang dilaksanakan secara offline. Hmm. Tapi gue yakin sih Bang di era digitalisasi ini akhirnya teman-teman Bismit tuh mulai brainstorming lagi nih Bang, kira-kira acara yang dulu dilaksanakan offline tuh apa sih Bang yang bisa di-online-kan, yang dulu mungkin butuh tempat berjualan, kira-kira di mana sih Bang kita jualnya, apa butuh marketplace online dan semacamnya. Dan alhamdulillah nih sih Bang, setelah kita banyak brainstorming, pelatihan-pelatihan tetap dilaksanain Bang. Kemarin alhamdulillah nih Bismit udah ngelaksanain pelatihan ISO Bang, online Bang. Dan juga nanti nih insya Allah di kurang lebih di bulan depan, di bulan Juli bakal ada pelatihan fotografi nih Bang yang menarik banget. Oh, ada pelatihan fotograf sekarang. Bener Bang, jadi nanti nih mungkin gue sekalian marketing nggak apa-apa lah ya Bang. Jangan ada Oh sesinya. nggak boleh. Nanti Oh ada nggak boleh, nggak sesinya. boleh. Jangan sekarang. Bener Ini Bang, lu bener kasih bener. tahu dulu apa yang lu lakuin. Nah, tapi nih Bang, kalau nanya apa yang gue lakuin nih, insya Allah nih ada juga Bang, kita aktif jualan di marketplace online di Bisco IPB Store Bang. Jadi nanti kalau teman-teman yang penasaran buat nyari barang, bisa Bang ke sana. Paling kayak gitu sih Bang, ngelaksanain Bismit. Dan ada acara Bang yang nggak kalah menarik juga nih dari Bismit. Apa tuh? Nah, ada Jelajah IPB nih Bang, yang merupakan acara promosi IPB banget. Nah, jadi nanti mungkin dulu kan rencananya mau dilaksanain offline, tapi alhamdulillah nih teman-teman Jelajah sudah membuat dan mengkonsep Jelajah yang nggak kalah menarik Bang dengan konsepan online Bang di Oke, berarti misalnya buat akhir tahun ini. teman-teman mungkin ada bukan anak IPB atau mungkin anak-anak IPB, teman-teman IPB yang punya adik mungkin ya, bahwa jelajah IPB itu bakal tetap ada ya, Ale. Pasti dong Bang, dan nggak kalah menarik Bang, pokoknya Bang nggak akan nyesel dah kalau ikut Jelajah IPB nih. Siap. Oke, ini gue kayaknya udah tidak bisa menahan lu untuk iklan. Kalau tadi Farah sama Wireng punya pesan buat KM IPB, sekarang gue persilahkan Al buat lu memberikan iklan. Ayo. Oke, boleh nih Bang, iklan nih Bang, boleh ya? Iklan sekarang langsung. Jadi apa ya? Asal Tapi jangan iklan diri sendiri ya, ini iklan buat BMKM. Ayo. siap Bang. Nah, ini mungkin teman-teman Bang, ada Bisco IPB Store Bang. Jadi kalau emang pengen nyari, ntar tuh ada banyak banget nih jasa barang menarik dan pelatihan yang nggak menarik. Jadi kalau teman-teman IPB pengen tahu, bisa kepoin Bang ke Instagram BMKM Bismit lah seperti itu. Oke. Tapi sebenarnya Bang, gue mau sedikit ngasih tahu Bang, sebenarnya tujuan Bismit di sini nggak cuma nyari uang Bang. Jadi gue tuh berharap sih gitu. kita tuh pengen menyediakan Bang barang-barang murah buat KMIPB juga Bang. Jadi kalau emang teman-teman ada yang ngerasa nih kayak, Bismit jualan ini dong, bisa Bang langsung DM ke Bisco IPB Store Bang. Nanti disediain jadi kita insya Allah. open saran gitu ya, bisa saran. Pastinya dong Bang, soalnya kan kita nggak pengen nyari duit doang, tapi memenuhi kebutuhan IPB dengan lebih murah dan terjangkau lah Bang. Seperti itu sih. Oke, berarti tetap ada jiwa sosialnya lah, hal yang maksudnya dari lu tetap punya jiwa sosial, tidak hanya cuan gitu doang ya. Harus dong Bang. Oke. Nah, tapi Al bicara tentang menyediakan barang murah, tentang hal-hal sosial tadi nih Al, itu kita punya, kan itu Bismit hubungannya bisnis ya. Nah, ini kita juga punya, setelah lu nih Al, ada menteri yang emang punya jiwa sosial tinggi banget Al. Itu udah terbukti dari waktu dia jadi wakil ketua BEM di Maperta. Waduh. Nah, tadi juga baru sore dari Tech ini tadi lagi ada webinar soal kita bisa nanam tanaman di pekarangan rumah sendiri gitu. Nah, jadi setelah lu langsung gue sambut nih Ala, kita lanjut lagi ke Zahir. Halo Zahir. Halo Wicak. Zahir, apa kabar Hir? Alhamdulillah baik. Oke, gimana kabar desa tempat tinggal lu Hir? Kabarnya sebenarnya dari awal nggak ada banyak perubahan sih Cak. Ya paling bedanya di depan desa ya ada ini pengecekan suhu, terus suruh cuci tangan dulu sebelum masuk ke kampung, kayak gitu sih paling Cak bedanya. Nah, oke. Zahir ini teman-teman dari Kementerian Pertanian dan Desa. Salah satu kementerian yang justru malah makin produktif Zahir ketika COVID-19. Padahal kalau dulu kita mungkin mikirnya kan berarti pengabdian otomatis nggak bisa jalan dong. Nah, benar nggak sih gara-gara COVID-19 ini pengabdian mahasiswa itu jadi nggak bisa berjalan? Sebenarnya nggak 100% benar ya Cak ya. Cuman memang di awal jujur aja ya dari gue pribadi sempat bingung banget nih karena kegiatan pengabdian itu kan
kenalnya kita bisa sama Bina Desa ya, dan Bina Desa itu harus datang dan terjun langsung ke lapangan. Tapi semenjak COVID ini, gue jadi nemuin banyak hal-hal menarik gitu, kayak, oh kita pengabdian itu ternyata bisa dilakuin di mana aja dan kapan aja gitu, bahkan dari rumah sendiri, kayak gitu. Dan ya gue banyak belajar juga sih dari dosen-dosen gitu, ternyata pengabdian itu sesederhana itu gitu. Jadi pengabdian itu bukan cuman berarti mahasiswa pergi bareng-bareng ke satu desa ngelakuin hal gitu. Bukan itu doang akhirnya. Betul, Cak, bukan kayak gitu doang. Nah, terus yang udah lu sama teman-teman Perdes lakuin nih buat nge-support mahasiswa lah ya, atau mungkin ngajak mahasiswa untuk melakukan pengabdian sekecil mungkin di lingkungan sekitarnya apa aja, Hir? Nah, oke. Jadi kemarin itu kita beberapa bulan yang ke belakang ya, kita udah ngadain yang namanya Kembang Desa IPB nih. Mungkin dari teman-teman udah pernah denger ya. Dan mungkin juga masih ada yang asing nih. Nah, jadi Kembang Desa IPB ini sebenarnya adalah wadah ya dari BMKM nih buat teman-teman gimana sih caranya biar bisa tetap melakukan kegiatan pengabdian gitu. Tapi dari rumah masing-masing. Nah, dari kita menyediakan kayak sejenis panduan dan hal-hal yang perlu mereka lakukan. Nah, itu Kembang Desa ini tuh bentuknya sebenarnya challenge 30 hari ya. Dan di situ sebenarnya udah lengkap banget, dan 30-30-nya itu merupakan sebuah kegiatan pengabdian gitu. Jadi dan bentuknya aplikasi ya akhirnya? Betul, itu yang menarik sih itu, pakai kita bentuk aplikasi. Oke, tapi gimana ya? Masa setelah kita launching Kembang Desa, berapa sih mahasiswa yang ikutan? Sebenarnya kalau yang ikutan banyak ya, Cak ya. Ada sekitar 80-90-an orang. Tapi yang memang konsisten dari awal sampai akhir itu ya bisa dihitung lah, nggak banyak. Ya ini berarti PR-nya emang di konsistensi ya, Hir? Betul, konsistensi dari teman-teman masih kurang banget nih. Nah, next setelah Kembang Desa, kan Kembang Desa itu katanya challenge 30 hari. Ada lagi nggak yang bakal dilakuin sama teman-teman pertanian dan desa untuk punya misi yang sama, kayak Kembang Desa tadi? Nah, kalau Kembang Desa ini lebih ke arah ini ya, pengabdian yang ke desa. Nah, kita ada yang namanya Setara, Sekolah Pertanian Relawan Desa. Nah, ini sebenarnya khusus banget buat ke bagian pertanian ya, konteksnya. Soalnya memang apa ya, kita sebagai mahasiswa IPB kayak masih kurang aja gitu. Anak IPB tapi pertaniannya kurang. Nah, kita coba mewadahi teman-teman lagi biar bisa mengupgrade skill mereka di bidang pertanian gitu, Cak, lewat pelatihan-pelatihan. Oke. Berarti ibaratnya tetap ngedorong mahasiswa IPB meskipun dari rumah, tapi tetap mengenal dunia pertanian dan tetap melakukan pengabdiannya di bidang masing-masing gitu ya. Iya, betul, Cak. Oke, luar biasa banget. Ada pesan Hir mungkin buat teman-teman, kan kalau yang gue tahu ya, mahasiswa IPB itu ada segmentasinya. Ada mahasiswa event, ada yang mahasiswa yang concern banget di bidang pengabdian. Nah, lu punya pesan nggak sih buat teman-teman KM IPB yang lagi nonton atau lagi dengerin podcast ini? Oke, mungkin terkhusus buat teman-teman yang memang bergerak di bidang pengabdian ya. Tetap semangat aja sih buat kalian. Jadi perlu ditanamkan ke diri kalian kalau kegiatan pengabdian itu nggak bisa nggak sepenuhnya harus dilakukan secara tatap muka gitu. Kita bisa dari rumah masing-masing, ke tetangga-tetangga itu pun sudah dinamakan kegiatan pengabdian gitu. Jadi intinya di masa pandemi ini jangan sampai kegiatan pengabdian itu mati, dan harus terus bertumbuh gitu. Karena ya hal itu yang sangat-sangat baik lah. Salah satu ini ya amalan Tridharma Perguruan Tinggi. Oke, berarti jangan biarkan COVID-19 atau pandemi ini itu menghentikan kegiatan pengabdian kita. Thank you, Hir. Nah, teman-teman semua, kita masuk ke sesi akhir. Ini bakal jadi penyampaian terakhir untuk part 1. Untuk menteri-menteri dan direktur lainnya nanti akan ada part selanjutnya. Nah, kalau misalnya gue lihat tadi apa yang udah dilakuin sama Farah, Subirangga, Al, dan juga Zahir, terus itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, tapi mereka-mereka ini nggak mungkin bisa melakukan sesuatu yang luar biasa kalau tidak didukung dengan internal yang baik atau kondisi rumah tangga yang baik. Nah, sekarang terakhir ini gue bakal ngobrol sama salah satu direktur yang punya tanggung jawab luar biasa untuk menjaga internal BMKM di masa pandemi. Mungkin direktur internal pertama yang belum melaksanakan RG secara offline. Halo Torik. Halo Wicak. Piye kabarnya Mas Sore? Alhamdulillah sehat.
Gimana? Iya, Kita sampai kapan rapat general pertama? rapat jenderal pertama kan udah di awal kepengurusan. Oh iya, ya oke, rapat general kedua yang offline. Yang offline nanti kayaknya langsung kita rapel sama farewell sih Cak kayaknya Oh, Cak. langsung dilakukan sama farewell. Oke. Oke, menarik banget ya. Jadi, oke kan internal itu terkenal banget sama di mana-mana ya. Maksudnya biro internal mau di BEM, mau di Himpro, dia itu terkenal sama acara-acara yang sifatnya ketemu. Ya kan, kita ngajak rapat Nah, kumpul benar sekali. bareng, terus juga kemudian kita mungkin bakar-bakaran, kita jalan-jalan ya mungkin. Nah, kita alhamdulillah sempat tetap ke Unpad ya, Rick ya. Iya. Nah, jadi sekarang karena COVID tantangannya apa, Rick? Untuk internal sendiri. Oke, makasih Mas Wicak. Seperti yang tadi sampean bilang ya, pasti dengan terbatasnya pertemuan kita sekarang secara satu kabinet, yang jadi kendala kita pastinya adalah membuat konten yang bisa membuat teman-teman BMKM sendiri itu menarik kayak gitu. Jadi emang benar-benar harus menguras pikiran lah, menguras tenaga lah untuk benar mikirin sesuatu yang bisa bikin teman Suara Cita tuh senang kayak gitu, nggak bikin mereka tuh ngerasa ikutan jenuh dengan adanya kondisi yang seperti ini kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang lu lihat nih dengan kondisi saat ini, mungkin biar teman-teman juga pada tahu ya, gimana sih kondisi teman-teman di kabinet Suara Cita sekarang? Nah, kalau gue ngeliatnya sendiri sih Cak ya, secara semangat kerja sendiri, gue melihat teman-teman Suara Cita itu masih bersemangat ya untuk terus membantu kementeriannya sendiri seperti itu. Cuman nggak bisa dipungkiri juga dengan adanya COVID-19 ini dan segala kegiatan itu kita lakukan secara online terus menerus bertatap muka dengan layar media sosial ya. Pasti gue juga meyakini bahwa teman-teman pun merasakan adanya kebosanan atau mungkin kejenuhan lah yang ada di mereka masing-masing kayak gitu. Gue yakin mereka pasti ada. Mengakui ada tantangan ya. Nah, benar sekali. Oh, oke, Rick. Nah, terus kan kita juga punya IG @harmonicita. Salah satu inovasi lu ketika menjadi direktur, ini mungkin buat teman-teman yang belum tahu adalah kita jadi nggak ada one-hour closer ya, Rick ya. Kita berubah jadi mentornya podcast. Ya kan? Bener kan? Jadi sekarang metodenya adalah podcast. Nah, ada nggak sih hal-hal menarik yang lu dapatkan dari podcast menteri-menteri yang lain yang udah ngelakuin podcast ya, atau mungkin pimpinan? Nah, sebelumnya dari podcast ini sendiri ya, yang tadi sempat Wicak bilangin untuk jadi pengganti dari One Hour Closer yang biasanya ada di grup lain. Jadi di sini satu kelebihannya adalah kita bisa secara langsung mendengar pengakuan-pengakuan nih secara langsung ya dari teman-teman pimpinan kayak gitu. Dan untuk sesi sementara ini kan dari menteri-menteri ya. Dan di sini gue rasa gue bisa menangkap banyak gitu cerita-cerita menarik, cerita-cerita inspiratif dan motivasi juga dari teman-teman menteri. Aib juga ada ya. Aib pastinya lah. Aib pasti ada. Dan itu yang pasti gue highlight sih Cak ke anak-anak gue untuk selalu mengulik aib dari teman-teman pimpinan. Gitu. Karena kenapa memang aib? Apakah itu yang akhirnya menyatukan kita semua kah atau? Oh ya jelas lah Cak. Zaman sekarang mah motivasi mah udah ya kalah lah sama yang namanya sama aib ya. Aib lah Bang. Jadi itu juga jadi salah satu cara teman-teman internal sekarang untuk meleburkan mungkin. Jadi kita nggak ada gap lah yang ibaratnya kayak segen sama gua ya sebagai ketua BEM gitu atau mungkin ada lagi sih Cak konsep yang bikin kita tuh ngelekat tuh dulu di awal rekap online. Presma nangis. Emang iya? Iya, itu benar-benar bikin anak-anak Suara Cita tuh langsung tergugah gitu semangatnya. Enggak tuh, tapi sorry Rick. Itu gue nangis karena memang emosional banget. Nah, kenapa gue emosional? Jawabannya ada di part 2. Karena di part 2 nanti orang menteri yang pertama ngomong adalah menteri yang paling pertama nangis waktu kita rapat pimpinan pasca pengumuman keluar karakter yang COVID. Ntar deh gue jelasin di part 2. Saya ingat tahu kan lu? Tahu kan siapa? Nah, jadi gue emosional banget itu. Benar. Oke, jadi buat teman-teman, berarti kita cukupin buat part 1. Kita bakal lanjutin nanti di part 2 dengan kisi-kisi tadi. Orang yang pertama bakal kita obrolin adalah orang yang paling pertama nangis waktu
waktu itu pertama gue inget banget keluar pengumuman kita pulang, terus nggak boleh ada kegiatan di kampus. Nah, ada yang nangis sama teman. Nah, kita ulik nanti di part 2 kenapa dia nangis. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir part 1. Kita lanjut lagi di part 2. Terima kasih.